Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia lahir dan batin. Pada video pembelajaran kali ini, mata pelajaran videografi kelas 12 Desain Komunikasi Visual dengan materi membuat storyline video iklan layanan masyarakat. Kompetensi dasar pengetahuan mata pelajaran videografi menerapkan prosedur pembuatan skrip video iklan dengan tema sosial dan komersial, menerapkan prosedur pembuatan storyboard sesuai dengan naskah. Kompetensi dasar keterampilan mata pelajaran videografi, membuat skrip video iklan dengan tema sosial dan komersial, membuat storyboard sesuai naskah. Storyline video iklan layanan masyarakat. Pengertian storyline. Storyline adalah alur cerita dari proyek video yang akan kita produksi. Storyline berfungsi untuk memudahkan pada saat pengambilan gambar atau syuting. Dalam storyline akan tergambarkan rangkaian cerita secara visual, gambar, dan audio suara. Tujuan pembuatan storyline. Pertama, sebagai dokumen panduan untuk pihak yang terlibat dalam produksi videografi atau film, seperti sutradara, produser, penulis cerita, kameramen, hingga lighting. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ide yang dirancang oleh penulis cerita atau sutradara. Yang ketiga, untuk menjelaskan alur atau jalan cerita. Keempat, untuk menjelaskan proses pergantian atau perpindahan frame atau scene, serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap sekuen. Fungsi storyline. Yang pertama, untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kedua, untuk proses perencanaan awal pembuatan sebuah film atau karya videografi. Tiga, untuk memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam suatu film atau karya videografi. Komponen storyline. Yang pertama, kolom 1 diisi dengan nomor urut shoot. Kolom 2 diisi dengan keterangan lokasi, INT atau interior jika adegan dilakukan di dalam ruangan, atau EXT eksterior jika adegan dilakukan di luar ruangan. Keterangan bidang pandang, framing, contoh, close up, medium shoot, long shoot, dan lain-lain. Keterangan sudut pengambilan gambar, kamera angle atau low angle, high angle, eye level, dan lain-lain. 4. Keterangan pergerakan kamera atau kamera movement. Contoh, pan left, tilt up, following, track in, grabbing, dan lain-lain. Jika ada pergerakan kamera, jika kamera diam, still, tidak perlu diisi. 5. Keterangan adegan sebagai dari satu rangkaian cerita dalam satu shoot. 3. Kolom 3 diisi dengan keterangan audio berupa 3 kolom, baik berupa musik ataupun dialog dari talent pada shoot tersebut. Format storyline. Pada kolom 1 ada nomor urut, kemudian pada kolom 2 ada keterangan interior, berarti adegan ini diambil atau dikisahkan di dalam sebuah ruangan. Kemudian ada LS. LS adalah long shoot untuk framing teknik pengambilan gambar. Eye level adalah sejajar dengan mata. Demikian secara visual, kemudian secara audio juga dituliskan instrumen yang bersemangat. Keterangan istilah INT sama dengan interior atau adegan di dalam ruangan. EXT atau eksterior, ini adegan di luar ruangan. CU atau close up,
ECU Extreme Close Up, BCU Big Close Up, dan MCU Medium Close Up, MS Medium Shoot, KS Knee Shoot, LS Long Shoot, VLS Very Long Shoot, ILS Extreme Long Shoot. Contoh storyline. Silakan diamati dan nanti contoh ini bisa digunakan sebagai panduan. Contoh pada shoot 1, keterangannya interior di dalam ruangan, kemudian long shoot dan eye level untuk framing dan kamera angle-nya. Ini masih sinopsis. Maaf, storyline. Ini juga sama, format storyline. Pembagian kelompok dan tema video iklan layanan masyarakat. Kelompok 1, ada Papaya Praya, Ulpi Ramadanti, Redi Dwi Putra. Tema iklan layanan masyarakat adalah peduli sesama atau tolong menolong. Untuk kelompok kedua, ada Romauli, Desrina, dan Safitri. Untuk temanya adalah prokes COVID-19. Kelompok 3 ada Kisti, Sesiona, dan Sanaya. Temanya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kelompok 4 ada Wildan, Zia, dan Rektavia. Temanya adalah 3S atau senyum, sapa, dan salam. Kelompok 5 Randy, Riyandi, dan Nur Samsiah. Temanya adalah sholat duhur berjamaah. Dan kelompok 6 ada Salma, Fitri, ada Putria, dan untuk tema iklannya adalah penampilan peserta didik. Untuk kelompok 7 ada Abdul Hanan, Alia Anwar, dan Andini. Temanya adalah peduli sesama atau tolong menolong. Kelompok 8 ada Ari, Atira, dan Belpa. Temanya adalah prokes COVID-19. Kelompok 9 ada Kaisa, Cika, dan Dias. Temanya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kelompok 10 ada Dini, Edliana, dan Equina. Tema iklannya adalah senyum sama salam. Kelompok 11 ada Ira Puji, ada Meira, dan ada Muhammad Abrar. Temanya adalah sholat duhur berjamaah. Dan kelompok 12 Muhammad Adam, Nauf, dan Naila. Temanya adalah penampilan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran membuat storyline. 1. Baca kembali dan pahami materi videografi membuat storyline. Kedua, siapkan PC atau laptop dan perlengkapan lainnya yang diperlukan. Ketiga, buat format storyline dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. 4. Baca kembali sinopsis dari tema video iklan layanan masyarakat yang telah dibuat. 5. Lengkapi komponen storyline pada format yang telah dibuat. 6. Pastikan urutan storyline dengan sinopsis yang telah dibuat sebelumnya. 7. Storyline yang belum selesai dapat dilanjutkan di rumah. Dan 8. Tugas 3 membuat storyline dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.